Jadi seperti itu. Kalau untuk Cana ini nggak perlu pakai filter gitu, paling saya kalau pakai filter itu 4. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para keepers Cana yang ada di seluruh Indonesia. Selamat hari ulang tahun NKRI ke-75. Tepatnya hari ini adalah hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Kita syuting membuat video di malam hari sengaja. Sekarang pukul 1 malam. Jadi saya membuat video ini di malam hari untuk menghindari suara-suara bising baik dari kendaraan bermotor maupun orang-orang yang lewat. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas bagaimana caranya menghadapi ikan cana yang stres. Biasanya ikan cana yang baru datang dia cenderung diam, mojok di ujung dan tidak mau makan. Jadi di sini alhamdulillah ikan cana yang datang dia nggak pernah mengalami hal seperti itu. Karena apa? Di sini kita siapin dulu. Yang pertama adalah kondisi tanknya. Kondisi tank di sini saya kasih tanaman-tanaman air, terus ada daun-daun kering. Ini saya pakai daun ketapang supaya airnya agak kekuningan. Jangan lupa ditambahkan pasir malang warna merah atau hitam. Itu tergantung selera kalian. Biasanya juga di sini saya menggunakan ranting-ranting pohon, cuman kalau saya lihat terlalu padat, jadi cukup tumbuh-tumbuhan air ini ganggang. Nah untuk di sini ini kemarin ikan datang 3 hari yang lalu, hari Kamis, terus sekarang dari Senin ya kurang lebih 3 atau 4 harian. Kemarin waktu baru datang sore hari, malamnya udah bisa saya kasih pakan karena di sini mungkin mereka nyaman. Ini untuk size-nya masih baby 7-8 sentian. Jadi begitu waktu baru datang, ini malamnya udah bisa saya kasih makan. Untuk di sini saya masih ngejar size. Jadi mau saya besarkan, saya belum fokus ke marking, ke bunganya belum. Jadi saya lagi fokus ke ukurannya nih. Ini lagi saya besarkan. Untuk pakan di sini saya kemarin beli cacing sutra. Cuman tadi sore mati semua. Saya beli satu gayung tuh 50.000. Saya dibohongin itu, aduh parah. Katanya bagus cacingnya, padahal udah saya kasih aerator, cuman mati. Makanya agak kurang bagus karena emang kalau pakai cacing sutra itu bikin keruh airnya. Jadi saya ganti pakai udang. Tadi jam 8 malam ini udah saya kasih pakan pakai udang. Nah sekarang saya mau kasih pakan lagi nih, dia udah pada ngumpul, berarti dia lapar ini. Perutnya pun udah nggak buncit kayak tadi. Ini saya kasih pakan ulat Hongkong sekarang. Kalau di sini biasanya saya kasih pakan yang ini 4 jam sekali, tergantung perutnya dia. Kalau dia udah merasa lapar saya kasih makan. Cuman kalau itu saya lagi di rumah, kadang saya juga keluar. Tuh. Jadi kalau untuk ikan yang stres yang nggak mau makan, usahakan ya semaksimal mungkin berikan tempat yang nyaman dulu untuk dia. Kalau bisa desainnya seperti di alam liarnya dia, kasih daun-daun kering, tanaman air seperti itu. Terus kalau untuk mental ya, cara melatih mentalnya, kalau bisa kalian cukup puasain 3-4 hari. Soalnya kemarin banyak nanya di grup itu, Bang bagaimana cara menumbuhkan mental, cara menaikkan mental supaya ikan cananya galak. Jadi kalau menurut saya, terus para senior kalau saya nyimak itu jawabannya hampir sama seperti saya. Jadi puasain sekitar 3 atau 4 hari. Nah kalau mereka sudah merasa lapar, kalian pancing pakai pakan. Pancingnya seperti ini tuh, otomatis nanti dia bakalan galak sendiri. Itu rutin kayak gitu terus. Dan ngasih makannya itu kurang lebih
2 atau 3 hari sekali. Kalau di sini saya ngasih makannya setiap hari Senin, Kamis, kalau nggak Jumat. Jadi seminggu itu 2 kali. Untuk setiap harinya saya ngasih makan itu 1 ekor udang. Jadi 1 ekor udang untuk 1 ekor ikan. Itu selama 1 hari sekali. Dan untuk hari Senin, Kamis atau Jumat saya kasih pakannya full udang. Jadi sampai benar-benar kenyang itu saya kasih udang 2 kali seminggu. Nah, untuk kemarin waktu saya belanja, saya beli dep kaca, itu ada yang nanya, "Bang, kok cana saya nggak mau makan terus?" Jadi kalau untuk kayak gitu, ikan cana yang kalian pelihara, kalau dia nggak mau makan, cukup aja puasain. Yang saya bilang puasain 3 atau 4 hari. Seandainya kalian kasih pakan dia masih belum mau makan, kalian cemplungin udang atau pakan yang bisa kalian pakai ke dalam akuarium. Udah, kalau misalkan dia belum mau makan, biarin aja. Jadi umpannya, pakannya itu biarin ada di dalam akuarium. Nanti juga dia bakal dimakan. Kalau misalkan masih nggak mau makan, kalian angkat lagi pakannya, kalian tunggu 2 hari kemudian. Jadi kalau misalkan hari ini udah kalian puasain 3 atau 4 hari terus masih belum makan, kalian angkat pakannya besoknya, tunggu 2 hari ke depan baru dikasih lagi. Itu pasti berhasil. Karena di sini juga kadang saya gitu, kalau ikan lagi sakit dia belum mau makan, saya puasain sekitar 3 atau 4 harian lah, tergantung seleranya dia. Kalau emang sekiranya udah parah, baru saya kasih makan. Terus untuk pertanyaan kemarin juga ada yang nanya untuk mempertebal marking sama naikin bunganya itu bagaimana. Jadi kalau di sini saya kan ada yellow centaurum, cuman di atas itu, di atas gelap. Nah, di atas tank ini gelap, itu lagi saya keluarin bunganya. Itu alhamdulillah udah 4 harian udah mulai keluar warna putih ya. Jadi kalau untuk naikin bunganya, di sini saya menggunakan metode pengurangan cahaya. Jadi supaya bunganya cepat keluar, itu seperti di alam liar. Soalnya ikan yang dapat dari alam liar itu yang bunganya banyak, biasanya dia tidak terjangkau oleh sinar matahari. Artinya dia benar-benar dalam tempatnya. Jadi tidak ada pasokan cahaya matahari secara langsung maupun tidak langsung. Jadi benar-benar gelap. Dan itu benar-benar fakta, saya coba di sini. Saya sengaja taruh di tempat gelap, bunganya belum ada seminggu dia udah keluar. Terus untuk mempertebal marking ya sama bodinya supaya nggak terlalu gemuk, itu saya kasih pakan full udang selama bukan selama lagi, maksudnya tiap hari saya kasih udang. Yang saya bilang tadi Senin, Kamis. Jadi dietnya pakai udang. Puasainya 3 hari sekali lah. Jadi kalau mau kasih makan itu Senin, Kamis atau enggak Jumat. Itu saya kasih pakan udang, itu benar-benar bagus untuk markingnya dia. Terus ada lagi pertanyaan-pertanyaan, "Bang, kalau melihara cana apa harus pakai mesin aerator, filter gitu?" Kalau saya bilang sih nggak perlu pakai filter. Kalau untuk pertanyaannya bagusan pakai filter atau enggak, jawabannya kalau yang saya bilang itu bagusan nggak pakai filter. Jadi kalau misalkan pakai filter cenderung ikannya mentalnya agak kurang, mungkin karena keganggu gitu ya. Kalau di alam liar kan dia cenderung tempatnya kalem kayak gini, airnya nggak goyang. Beda sama ikan mas ya, dia kan lebih suka, memang dia tuh kalau ikan mas harus pakai mesin, tapi kalau ini nggak perlu dia. Jadi lebih bagusan pakai lebih bagusan nggak pakai filter dibandingkan pakai filter. Itu jauh banget perbandingan, jauh. Pokoknya kalian kalau di rumah ada 2 ekor cana, coba nanti kalian eksperimen perbandingannya antara yang pakai filter sama yang nggak pakai filter. Itu pasti bagusan yang nggak pakai filter.
Untuk mental juga bagus dia kalau nggak pakai filter itu. Kemarin channel saya coba pakai filter itu agak kurang mentalnya. Jadi seperti itu. Kalau untuk channel ini nggak perlu pakai filter gitu. Paling saya kalau pakai filter itu 4 hari sekali. Itu pagi saya pasang filter mesin, nanti malamnya saya cabut, jadi udah nggak pakai lagi. Itu supaya kotorannya kesaring oleh media filter. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada kritik dan saran atau pertanyaan-pertanyaan, silahkan cantumin pada kolom komentar, nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.